Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Begini firman Tuhan dengan judul perikop lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zohim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korbannya, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pada minggu ini firman Tuhan kita mengangkat tema, yaitu membawa anak untuk menyembah. Membawa anak untuk menyembah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa artinya membawa anak untuk bersembah ini? Artinya adalah bagaimana kita selaku orang tua membawa dan menemukan jati diri iman anak-anak kita, agar dari kecil dia bisa mengenal akan Tuhan Yesus. Dia bisa mengenal akan firman Tuhan, agar pertumbuhan imannya bisa dikuatkan, agar dia bisa menyerahkan hidupnya selaku dia anak Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya kepada dalam tangan Tuhan. Masa depannya bisa diberikannya kepada Tuhan. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Kalau kita lihat di dalam Alkitab khususnya ya, Tuhan Yesus selalu menggambarkan bahwa anak-anak ini adalah seorang anak-anak yang berguna. Anak-anak di tengah dunia ini adalah anak-anak yang berguna. Oleh makanya kenapa? Sebab ketika Yesus ada suatu peristiwa, ketika murid-murid Yesus berantem, berkelahi siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan membuat seorang anak di tengah-tengah mereka. Itu adalah sebuah perumpamaan yang mengatakan bahwa yang terbesar itu tidak ada, tapi yang terutama kalian harus menyembah Tuhan. Makanya Tuhan mengibaratkan dan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka di saat mereka berkelahi. Itu gunanya supaya mereka tidak ada yang berkelahi. Tidak ada yang mementingkan yang namanya ego, tidak ada yang mementingkan yang namanya aku yang terbesar di antara para murid. Bukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui tema ini kita juga mengajak supaya anak-anak kita bisa aktif dalam kegiatan. Di tengah sekolahnya, di tengah perkuliahannya, di tengah kehidupannya, di tengah masyarakat, dan terkhususnya di tengah gereja. Karena dimulai dari keluarga, gereja, baru lingkungan mereka secara sosial. Jadi artinya kita selaku orang tua yang baik, kita harus mengajak para anak-anak kita untuk tetap aktif di dalam menyembah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi sebelum itu kita harus melihat latar belakang dari yang namanya kenapa sih kitab 1 Samuel ini ditulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab 1 Samuel ini dituliskan dengan latar belakangnya, yaitu adalah masa transisi kepemimpinan yang ada di bangsa Israel. Yaitu adalah perpindahan dari zaman para hakim kepada sistem monarki ataupun kerajaan, yang rentang waktunya 100 tahun. Dari tahun 1105 sampai 1010 sebelum Masehi. Dan makanya penulisan ini dituliskan setelah kerajaan ini
dituliskan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan bagaimana latar belakang ini, mengapa si tulisan ini dituliskan, dan siapa si penulisnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada awalnya kalau kita lihat transisi kepemimpinan yang ada dalam bangsa Israel ini itu tidak bertahap dengan baik. Kalau kita kan setiap, khususnya negara Indonesia kan memimpin, ataupun presiden kan memimpin bangsa itu 5 tahun sekali. Ini tidak. Tetapi kenapa dia tidak bertahan bisa 5 tahun sekali, ataupun bagaimana? Kita temukan alasannya di sini. Jadi transisi kepemimpinan yang pertama adalah dari Nabi Imam Eli turun ke Samuel. Artinya adalah runtuhnya kekuasaan, runtuhnya yang ada yang namanya di bangsa Israel oleh karena ego, oleh karena yang namanya kekuasaan yang mementingkan diri sendiri. Jadi Imam Eli ini, kalau kita tahu bahwasanya Imam Eli ini adalah salah satu imam yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu, pada saat ketika transisi kepemimpinan, sistem monarki itu terjadi yang namanya di bangsa Israel, Imam Eli harus digantikan oleh Nabi Samuel. Mengapa? Karena tidak disangka dari kepemimpinan yang dialami ataupun dilakukan oleh Imam Eli itu membuat kerohanian anak-anaknya merosot turun, bisa turun. Ya karena anak-anaknya percaya kepada kejahatan, dia tidak percaya kepada Tuhan. Padahal ayahnya sendiri adalah seorang imam. Bayangkan. Tetapi kembali lagi saya tekankan di sini, kenapa ada terjadi kepemimpinan, transisi kepemimpinan di sini? Yang pertama ini terjadi oleh karena Imam Eli tidak mengajarkan hal-hal kerohanian kepada anak-anak. Makanya digantikan oleh Samuel. Nah, lalu masuk kita kedua, yaitu dari Nabi Samuel ke Saul. Nah, tapi kita lihat dari dulu Samuel ini. Jadi Samuel ini, ini kepemimpinannya, dia kan adalah seorang nabi, bukan seorang raja. Nah, tetapi bangsa Israel ini merasa bahwa akan apa yang dilakukan oleh bangsa Nabi Eli ini, Nabi Samuel ini, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Israel. Makanya mereka meminta kepada Tuhan supaya mereka diberikan yang namanya raja. Seperti bangsa-bangsa lain kan ada raja, presiden, makmur mereka. Tetapi bangsa Israel ketika dipimpin oleh Nabi Samuel, mereka malah hancur. Mereka tidak menyebarkan bahwa Samuel ini bukan seorang pemimpin, tetapi orang biasa. Jadi mereka membutuhkan yang namanya bangsa Israel ini adalah seorang raja yang mampu memprioritaskan dan mengutamakan, memperhatikan masyarakatnya sendiri. Nah, oleh makanya masuklah Saul yang memimpin bangsa Israel. Nah, dari transisi berikutnya itu adalah dari Saul ke Daud. Nah, transisi ini kita lihat yang Saul tadi artinya ketika dia adalah pemimpin pertama, raja pertama yang ada di Israel, dia itu kan memimpin dengan baik awalnya. Dia percaya kepada Tuhan, dia peduli sama masyarakatnya, dia peduli dengan orang-orang sekitar. Tetapi lamban tahun demi tahun, ketika dia memimpin, dia malah menggunakan kekuasaannya. Dia mementingkan egonya sendiri, dipisahkannya masyarakat-masyarakat. Jadi dibagi-bagikannya masyarakat, yang kaya, yang miskin. Jadi yang miskin diperbudak, yang kaya diperkaya. Artinya adalah ketika Saul ini memimpin sebagai bangsa kepala ataupun raja bangsa Israel, Saul tidak mau mendengarkan kata Tuhan. Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, transisi pun lahirlah Raja Daud yang memimpin. Kenapa Daud yang memimpin selanjutnya bangsa Israel? Oleh karena Tuhan yang mengurapi sendiri Daud itu menjadi seorang raja Israel. Kita tahu Daud ini kan muda. Tantangannya adalah di balik kemudaannya ini nanti dia pasti akan dipengaruhi oleh orang-orang, dia dibodoh-bodohi, dipengaruhi, dimanfaatkan dan segala macamnya. Tetapi tidak, dia tidak gentar, dia mengikuti kata Tuhan. Itulah transisi yang terjadi. Makanya dari kisah ini, transisi kepemimpinan yang ada di dalam kisah kerajaan Israel ini, makanya meskipun penulisan ini dinamai kitabnya Samuel, tapi menurut cerita kitab ini ditulis bukan Nabi Samuel yang menulis, tetapi ada seorang nabi ataupun sejarawan setelah kerajaan Israel ini terpecah, dialah yang menuliskan kisah ataupun kitab
kitab Samuel ini. Jadi perlu diingat, kitab Samuel ini bukan Nabi Samuel yang menulis, tetapi ada salah satu nabi ataupun sejarah yang hadir ketika selesai kerajaan Israel ini terpecah. Dialah yang menuliskan kitab ini, yaitu sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Itu berarti setelah masa transisi kepemimpinan dan ketika Israel terpecah belah. Makanya khususnya di dalam kitab 1 Samuel ini, yang menjadi tema utamanya adalah kedaulatan Allah atas sejarah Israel dan penetapan dinasti Daud. Ingat ya, tema utama dari kitab 1 Samuel ini adalah kedaulatan Allah atas sejarah Israel dan penetapan dinasti Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masuk kita ke dalam, kita melihat renungan dari yang namanya 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 4 ini. Jadi artinya adalah dari kisah 1 Samuel 1 sampai 4 ini, kita bisa melihat keluarga Elkana ini mengalami hidup yang tidak mudah, menjalani kehidupan yang tidak mudah, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan melalui ibadah. Jadi artinya adalah bagian ini diingatkan kepada kita supaya kita harus mencontoh bahwa keluarga Elkana ini, khususnya kepada kita jemaat, di tengah situasi rumah tangga yang rumit dan penuh tekanan, tetap ada Tuhan yang memegang kendali. Nah, jadi kita bisa melihat apa sih yang terjadi dalam keluarga Elkana ini. Yang pertama, kita bisa melihat dari latar belakang keluarga dan masalah dari ayat 1 sampai 2. Nah, yang pertama, keluarga Elkana. Jadi Elkana ini berasal dari daerah pegunungan Efraim. Ia adalah seorang suami yang hidup pada masa ketika kondisi rohani bangsa Israel sedang merosot. Nah, ketika waktu itu bangsa Israel ini mundur, yang namanya mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, disitulah kehadiran dari Elkana ini. Jadi Elkana ini memiliki 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Perbedaannya adalah Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Karena Hana ini mandul. Gitu. Makanya itulah masalahnya yang terjadi di keluarga ini. Ya, karena ada persaingan, kesedihan, dan bahkan sakit hati. Itu dia. Bisa kita temukan. Lalu poin berikutnya adalah kesetiaan yang tetap beribadah. Kita lihat di dalam ayat 3 sampai 4. Nah, jadi yang pertama adalah pergi ke Silo. Artinya adalah meskipun di dalam keluarga Elkana ini tidak, yang namanya hubungan keluarganya tidak harmonis, selalu ada masalah, Elkana ini tetap taat kepada Tuhan. Makanya dia pergi ke Silo, dia membawa setiap tahun, sekali setahun, keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk memberikan persembahan yang sujud kepada Tuhan. Itu adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi rohani di Silo. Jadi tempat ibadah di tempat yang tadi kan anak-anak Eli yang bernama Hofni dan Bineas ini. Jadi Alkitab mencatat mereka ini tidak taat. Ya, karena bapaknya sendiri aja tidak taat. Makanya terajarkan kepada anak-anaknya itu tidak taat. Tetapi bukan fokus itu kepada kita. Ya, fokusnya adalah keluarga Elkana yang tetap menjadi membawakan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu pada saat pembagian kurban, poin berikutnya, Elkana ini dia itu tidak membanding-bandingkan antara Hana dan Penina, tetapi dia memberikan ketika hari raya kurban tiba, Elkana ini memberikan bagian kurbannya kepada Penina dan semua anaknya, dan Hana tetap dikasihnya meskipun tidak punya anak-anak. Nah, lalu refleksi yang bisa kita lihat dari keluarga ini adalah disinilah mulai terjadi yang namanya ada nazar dari Hana, dan pada saat itu lahirnya seorang anak laki-laki. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah janji iman. Janji iman Hana itu adalah Hana bernazar jika diberi anak laki-laki, ia akan memberikan ataupun menyerahkan anak itu bagi Tuhan untuk sebagai seorang nazir. Itu adalah sebagai seorang anak penyembah. Yang kedua, jawaban Tuhan. Tuhan ketika mendengar nazar dari Hana, Tuhan mengabulkan doanya, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, dan itulah disebut nama anaknya anak Samuel. Samuel namanya. Lalu poin berikutnya adalah penyerahan anak, yang artinya adalah ketika Samuel ini disapi oleh ibunya,
Hana ini menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan di bawah pengawasan imam ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tema kita hari ini, membawa anak untuk menyembah Tuhan, kita diajarkan selaku orang tua. Yang pertama adalah kita tanamkan keteladanan hidup bagi anak. Artinya adalah anak-anak harus belajar menyembah bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari ketaatan dan kasih setianya yang diberikan orang tua kepada Allah. Yang kedua, membuka jalan bukan menghalangi. Artinya adalah kalau kita membaca dalam Markus 10 ayat 14, Tuhan mengatakan adalah kita harus mengikuti teladan Yesus. Orang tua harus menyambut antusias kerinduan rohani anak dan membawa mereka kepada Tuhan tanpa ditahan dan tidak diremehkan iman kekuatan mereka untuk menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua harus mengajak anak-anak guna supaya dia merenungkan dirinya untuk membangun rasa syukur kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, mereka bisa tumbuh secara iman. Dan kerinduan mereka untuk memuji Tuhan itu akan semakin kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi ayat Alkitab penguat untuk orang tua guna tetap membawa anak bersembah, yaitu adalah di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 yang mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Ingatkan kepada anak-anak kita, selaku kita orang tua, tetap teruslah kita bawa dia untuk menyembah nama Tuhan dimanapun dia berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.